Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adam Mendartama, NIM 2026-3031. Saya dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Prodi S1 Teknik Pertambangan. Pada video kali ini kita akan membahas yaitu diagram psikrometri dan juga panas pada tambang bawah tanah. Mari kita simak video berikut ini. Teman-teman, berbicara tentang sumber panas pada tambang bawah tanah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa masukkan dalam materi kali ini, yaitu beberapa poin. Yang pertama yaitu tentang kelembapan relatif. Kelembapan udara dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu kelembapan relatif. Kelembapan udara dapat dibagi menjadi kelembapan relatif atau disebut dengan kelembapan nisbi, dan kemudian kelembapan absolut atau yang disebut dengan mutlak. Kelembapan relatif adalah perbandingan jumlah uap air pada udara dengan jumlah air maksimum yang dapat tertampung oleh udara atau dalam suhu yang sama. Kelembapan mutlak adalah banyaknya air yang terkandung pada 1 meter kubik. Kemudian setelah ada kelembapan tersebut, maka akan ada yaitu panas, dan biasanya ini terjadi pada panas tambang bawah tanah. Berikut ini merupakan beberapa jenis sumber panas pada tambang bawah tanah, seperti yang pertama wall rock. Kemudian yang kedua adalah underground water. Kemudian yang ketiga adalah mencillary dan light. Kemudian yang keempat adalah human metabolism. Yang kelima ada oksidasi. Yang keenam adalah blasting. Dan yang ketujuh adalah rock movement. Yang pertama kita bahas adalah wall rock. Temperatur pada dalam tanah semakin meningkat sesuai dengan kedalaman tanah tersebut, dan hal ini disebut dengan virgin rock temperature. Selain itu juga pengaruh lingkungan sekitar vulkanik mempengaruhi panas batuan sekitar. Kemudian yang kedua adalah underground water. Underground water ini masih ada hubungannya dengan wall rock. Kemudian batuan yang panas di sekitar akan memanaskan air yang merembes dan menguap pada terowongan, dapat meningkatkan temperatur. Adapun yang keempat adalah human metabolism. Artinya sebagian panas yang dihasilkan pada tempat tertentu itu dihasilkan dari panas tubuh manusia atau panas yang keluar dari tubuh manusia. Kemudian pengertian dari oksidasi adalah biasanya terjadi pada massa batuan yang memiliki sulfida yang tinggi. Kemudian ada blasting. Blasting ini biasanya dihasilkan dari panas ledakan atau dinamit yang merupakan reaksi dari kimia peledak. Hal ini biasanya terjadi karena ledakan yang dipacu dapat meningkatkan reaksi air sekitar dan meningkatkan uap panas pada sebuah ruangan atau terowongan yang diledakkan. Pada hal itu kita bisa tahu bahwa ada beberapa perencanaan ketika kita melakukan ventilasi pada tambang bawah tanah. Beberapa hal itu adalah yang pertama petunjuk awal. Biasanya hal ini kita harus perhatikan karena pada tambang bawah tanah, khususnya tambang batu bara, ini akan sangat memicu sekali reaksi yaitu api dan menyebabkan cepat ledakan disebabkan batu bara itu sendiri. Bukan hanya itu, tetapi debu batu bara dan potongan-potongan batu bara itu dapat memicu peledakan. Konstruksi dan jalur ventilasi harus dibuat secara ekonomis agar dapat digunakan dengan baik. Kapasitas yang besar dari fan target produksi agar mendapatkan hal yang lebih besar atau total kapasitas. Hal ini digunakan untuk mengantisipasi kedepannya dengan hal-hal yang tidak kita duga. Adapun yaitu pembagian aliran udara. Tanah ventilasi pada pertambangan itu sangat kecil, sehingga kita harus menggunakan kipas-kipas besar untuk membantu dalam
pernafasan di tambang bawah tanah itu sendiri. Digunakannya kipas angin adalah untuk mengalirkan udara agar lebih cepat masuk ke dalam tambang bawah tanah. Adanya kipas angin besar ini untuk ventilasi itu dapat mencegah seperti kebakaran, ledakan, atau segala sesuatu yang berbahaya, dan itu terjadi pada satu blok saja dan tidak menyebar. Kemudian dapat mengurangi kecepatan angin pada terowongan utama, dapat menghantarkan temperatur udara yang tinggi ke berbagai tempat. Baik teman-teman, mungkin itu sekian dari penjelasan tentang psikrometri lanjutan. Apabila ada kurangnya dari materi saya, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.